Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya membagikan video di hari ini sampai 3 video ya. Karena ini sifatnya sangat penting ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang yang ASN tetapi PPPK ya atau P3K ya. Nah, ini ada peluang untuk menjadi CPNS ya Bapak Ibu di tahun kali ini. Ini ada informasinya ya. Kemudian Bapak Ibu juga gak usah khawatir ya Bapak Ibu, apabila tidak lolos seleksi CPNS di tahun kali ini, Bapak Ibu masih bisa menjabat, maaf bukan menjabat, masih status P3K atau PPPK. Kontraknya tidak akan terputus ya Bapak Ibu. Karena di sini ada keterangannya seperti itu. Nanti kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu untuk keterangan tersebut. Jadi bagi Bapak Ibu yang udah lama sih sebetulnya menanyakan kepada kami baik internal ataupun eksternal untuk PPPK apakah bisa menjadi PNS ya, seperti itu. Ini adalah jawabannya ya Bapak Ibu. Bagi yang berkomentar di kolom komentar ataupun di luar instansi ataupun di dalam instansi, apabila melihat video ini adalah jawabannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita langsung aja di sini. Ini terbit pada informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2024 ya Bapak Ibu. Di sini perihal tentang inventarisasi data PPPK ya Bapak Ibu. Kita langsung aja. Disampaikan dengan hormat menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, bahwa dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Jadi bagi PPPK yang sudah melebihi 1 tahun atau minimal 1 tahun itu bisa melamar menjadi CPNS ya, atau PNS seperti itu. 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB ya. Kemudian di sini sehubungan dengan hal tersebut dimohon untuk melakukan inventarisasi PPPK yang akan mendaftar pada seleksi CPNS tahun anggaran 2024 pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 ya. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih ya Bapak Ibu. Ini ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditandatangani secara elektronik oleh Pak Haji Sumasna STMUM ya, Pembina Utama Madya. Di sini ada lampirannya, wajib Bapak Ibu ketahui ya. Di sini untuk ketentuan inventarisasi data PPPK yang akan melamar formasi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Poin ke-1 bahwa pada prinsipnya PPPK dapat melamar pada formasi CPNS tahun anggaran 2024 apabila yang bersangkutan 1. Memenuhi persyaratan umum dan khusus apabila ada untuk melamar CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK instansi daerah. Yang kedua, bahwa proses perizinan PPPK untuk mendaftar CPNS tahun anggaran 2024 BK
dilakukan melalui mekanisme penerbitan surat izin yang difasilitasi melalui si ASN BKN. Keseluruhan proses penerbitan surat izin perlu diajukan melalui administrator si ASN BKN yang dalam hal ini menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Poin ketiga, bahwa ketentuan memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun bagi PPPK yang akan melamar pada formasi CPNS tahun anggaran 2024 dihitung sejak tanggal awal perjanjian kerja. Ini yang sangat penting ya. Poin keempat, bahwa PPPK yang tidak memiliki surat izin untuk melamar pada formasi CPNS tahun anggaran 2024 akan secara otomatis terblokir dan tidak dapat melakukan proses pelamaran formasi pada aplikasi SSCASN BKN. Poin kelima, bahwa PPPK yang dinyatakan lulus pada seleksi CPNS tahun anggaran 2024 akan diberhentikan sebagai PPPK terhitung mulai tanggal penetapan sebagai CPNS. Jadi bagi Bapak Ibu yang melamar CPNS di tahun 2024 kali ini, bagi yang lulus itu nanti secara otomatis diberhentikan sebagai PPPK. Kemudian poin yang keenam, bahwa PPPK yang dinyatakan tidak lulus pada seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetap melanjutkan bertugas sebagai PPPK. Nah, jadi di sini bagi Bapak Ibu nanti rezekinya tidak ada untuk PNS, di sini Bapak Ibu masih tetap melanjutkan bertugas sebagai PPPK sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku ya. Perangkat daerah untuk segera, poin ketujuh, perangkat daerah untuk segera menyampaikan hasil inventarisasi data PPPK yang akan melamar pada formasi CPNS tahun anggaran 2024 disertai surat izin kepala perangkat daerah sesuai dengan format yang tercantum pada lampiran 2 dan 3 ditunjukkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat 19 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB ya. Nah, ini sampai tanggal 19 Agustus ya. Sekarang mohon maaf, sekarang tanggal berapa ya? 19 ya. Nah, berarti ada waktu sampai jam 4 ya ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin atau sungguh-sungguh ingin menjadi PNS dengan mengikuti seleksi CPNS, silakan untuk pembuatan yang sudah disebutkan tadi ya, per poinnya. Kemudian nanti ada format yang harus diisi oleh Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan syaratnya sudah mengabdi 1 tahun sebagai PPPK ya, seperti itu. Nah, ini pukul 16.00 pasti ada penambahan waktu ataupun ada perubahan hari mungkin ya. Jadi dari sekarang silahkan, karena mohon maaf juga ini infonya sangat mendadak, tetapi saya harus buat video ini supaya Bapak Ibu bisa mengetahui dan bisa mengikuti tes CPNS untuk menjadi PNS di tahun 2024 kali ini. Kemudian di sini ada lampirannya ya. Di sini ada format surat izin Kepala Pengangkatan Daerah untuk PPPK yang akan melamar formasi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 ya. Di sini tinggal Bapak Ibu dirubah aja file PDF-nya menjadi Word ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mengedit nomor, nama Bapak Ibu dimasukkan, NIP dan sebagainya. Kemudian kop surat instansi Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Ini dia untuk formatnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini sesuai dengan ketentuan pada pasal 24 poin D Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS
atau pengadaan PPK yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Dengan ini saya memberikan izin kepada PPK yang tersebut dalam melampirkan surat ini untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut ya. Tadi ini berhubungan dengan yang atas, tapi kita bacakan lagi. Yang kesatu apabila yang bersangkutan lulus dan ditetapkan sebagai CPNS, maka yang bersangkutan akan diberhentikan terhitung mulai tanggal penetapan CPNS ya Bapak Ibu. Kemudian apabila yang bersangkutan tidak lulus seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan kontrak kerjanya sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan proses seleksi tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ya. Di sini Kepala Perangkat Daerah TTD, kemudian titik mangsa pada tanggal berapa, tahunnya sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi aja. Nah, di sini juga ada format lampiran rekapitulasi PPPK yang diizinkan mengikuti seleksi PPPK CPNS tahun anggaran 2024. Ini dia untuk format pengisiannya ya, mulai dari nomor PPPK, NIP PPPK, NIK, jabatan, unit kerja, tanggal awal kontrak, nomor kontrak ya, seperti itu. Nah, untuk pengumpulan berkas Bapak Ibu khususnya di Provinsi Jawa Barat bisa menghubungi KCD masing-masing. Untuk Provinsi Jawa Barat itu ada beberapa KCD ya. Bapak Ibu bisa konsultasi ke KCD-nya masing-masing seperti itu ya. Per setiap kabupaten ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ya, khususnya untuk saya. Bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami, silakan untuk di-subscribe karena subscribe itu gratis ya Bapak Ibu. Dan supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang sangat penting tentang khususnya tentang pendidikan ya Bapak Ibu, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk saya, untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.